akar kemenangan. Teman-teman, sekarang kita ngobrol sebentar soal akar kemenangan. Kenapa kita ngobrol soal akar kemenangan? Begini, beberapa hari terakhir kita menyaksikan di berbagai media, di televisi, partai politik yang menjadi peserta pemilu sudah mendaftarkan para jagoannya di KPU. Sebagai apa? Sebagai calon legislatif. Nah, jika Anda calon legislatif, teman-teman, tentu pertanyaannya sederhana. Bagaimana caranya Anda bisa memenangkan pertarungan? Salah satu tips yang mungkin menarik untuk didalami adalah soal akar kemenangan. Saya ulangi, akar kemenangan. Kenapa kita harus punya akar kemenangan? Begini, pohon bisa tumbuh, batangnya bisa menjulang ke atas, itu karena ada akar. Bangunan bisa berdiri dengan kokoh, itu karena di bawahnya ada pondasi. Nah, pondasi atau akar inilah yang telah membuat segala hal yang di atasnya nampak kokoh, nampak kuat, dan akhirnya dia bisa berdiri dengan sangat megah. Jika dia bangunan, jika dia batang pohon, maka dia bisa menjulang dan terus naik ke atas. Nah, pertanyaannya, bisakah Anda menang tanpa akar kemenangan? Rasanya agak berat. Kenapa agak berat? Karena kalau akarnya tidak tumbuh, akarnya mati, maka seluruh pohon, seluruh batang yang ke atas akan sulit memunculkan dahan, ranting, daun, apalagi bunga dan kemudian buah. Apa itu akar kemenangan? Oke, teman-teman, akar kemenangan itu adalah langkah awal yang harus dimiliki jika Anda ingin memenangkan pertarungan. Karena dia pondasi, maka dia mesti dibangun lebih awal. Karena dia adalah akar, maka dia harus ada lebih dulu sebelum ada batang dan seterusnya. Apa itu akar? Akar itu ekuivalen sama dengan niat untuk menang. Itu dalam bahasa agama. Innamal a'malu biniat. Segala hal yang terjadi dengan diri kita akan dimulai dengan niatnya. Kalau dalam bahasa lain, boleh juga dia disebut dengan kehendak, kemauan, atau mungkin dream, impian. Pertanyaan saya, apa impian Anda untuk bertarung dalam pemilu ini? Sudahkah menetapkan jawaban yang pas untuk yang disebut dengan menang pemilu? Sebab apa? Jika kita salah menjawab pertanyaan ini, maka akan menjadi masalah juga ketika kita merumuskan roadmap kemenangannya. Apa itu niat kemenangan? Apa itu impian kemenangan? Teman-teman, biasanya caleg akan berorientasi kepada suara terbanyak. Apakah suara terbanyak disebut menang pemilu? No. Karena banyak teman-teman kita suaranya banyak, tapi pada akhirnya tidak menjadi pemenang dalam pemilu. Kenapa? Karena suara terbanyak hanyalah transisi dari satu titik akhir yang belum selesai. Karena itu pertanyaannya, jika Anda ingin menang pemilu, tetapkanlah titik akhir dari perjalanan pertarungan Anda. Titik akhirnya apa? Titik akhirnya adalah dilantik sebagai anggota legislatif. Pertanyaannya, mungkinkah Anda tiba di ruang pelantikan sebagai calon legislatif? Bisa ya, bisa tidak. Mereka yang lolos bisa dilantik adalah orang-orang yang memiliki akar kemenangan yang kokoh di dalam dirinya. Tentu pertanyaannya adalah bagaimana menginstal pelantikan ke dalam diri kita, menginstal kemenangan dalam pikiran kita, dalam jiwa kita, dalam seluruh jiwa raga kita. Nah, jika Anda berminat untuk mengetahui caranya, bagaimana menginstal akar kemenangan di dalam diri kita, ikuti terus channel ini bersama saya, Yanuar Prihatin. Salam sukses untuk Anda semua.